semua, perkenalkan nama saya Marina Perulu, NPM 1211142011901163. Saya dari kelas C semester 3 Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syok kardiogenik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini akan membahas tentang definisi syok kardiogenik. Syok kardiogenik adalah suatu sindrom klinis di mana jantung tidak mampu memompakan darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh akibat disfungsi otot jantung. Penyebab syok kardiogenik: yang pertama, infark miokard akut; yang kedua, valvular stenosis; yang ketiga, trauma jantung; yang keempat, tamponade jantung akut; yang kelima, komplikasi beda jantung. Patofisiologi syok kardiogenik. Syok kardiogenik bukan hanya akibat disfungsi ventrikel kiri, namun akibat gangguan pada seluruh sistem sirkulasi. Gangguan ini berupa vasokonstriksi sistemik dan pelepasan mediator inflamasi. Vasokonstriksi sistemik merupakan mekanisme kompensasi akibat curah jantung yang menurun. Kemudian tanda dan gejala dari syok kardiogenik. Yang pertama, tensi turun kurang lebih dari 80-90 mm/hg, takipneu dan dalam, takikardi nadi cepat, tanda-tanda bendungan paru, bunyi jantung sangat lemah, sianosis, diaforesis atau mandi keringat, ekstremitas dingin, perubahan mental. Kemudian komplikasi dari syok kardiogenik. Yang pertama, cardiopulmonary arrest, distremia, gagal multisistem organ, yang terakhir stroke. Pemeriksaan penunjang dari syok kardiogenik. Yang pertama, EKG, EGC, rongsen dada, scan jantung, kateterisasi jantung, elektrolit, oksimetri nadi, AGD, enzim jantung. Penata laksanaan medis dari syok kardiogenik. Pastikan jalan napas tetap adekuat. Bila tidak sadar, sebaiknya dilakukan intubasi. Berikan oksigen 8-15 liter per menit. Menggunakan masker untuk mempertahankan PO2 70-120 mmHg. Kemudian rasa nyeri akibat infark akut yang dapat memperbesar syok yang ada harus diatasi dengan pemberian morfin. Kemudian koreksi hipoksia, gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa yang terjadi. Bila mungkin, pasang CVP. Kemudian pemasangan kateter Swann-Ganz untuk meneliti hemodinamik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan meliputi pengkajian. Pengkajian meliputi biodata. Biodata yang pertama yaitu identitas klien. Yang kedua, identitas penanggung jawab. Kemudian ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan meliputi keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Kemudian ada pemeriksaan fisik yang meliputi keadaan umum, yaitu pemeriksaan kesadaran dan tanda-tanda vital. Yang kedua, pemeriksaan head to toe, mulai dari kepala sampai pada ujung kaki. Kemudian ada analisa data. Analisa data meliputi data DS dan data DO. Ada problem atau masalah, dan kemudian ada etiologi atau penyebab. Diagnosa keperawatan yang muncul di sini yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang proses penyakit yang ditandai dengan CRT lebih dari 3 detik. Kemudian yaitu ada implementasi dan evaluasi. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya mengenai syok kardiogenik. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf.